Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Ahmad Zulfaqor dari kelas TI 4912 dengan NIM 10201250019, ingin mengerjakan soal kalkulus dengan materi integral, yaitu mencari soal dari soal fx sama dengan x min 1 dalam kurung x min 3 dalam kurung x min per x min 1 dalam kurung x plus 9. Yang pertama itu ada kita tentukan domain fungsi dari hal tersebut. Nah, penyebut asli adalah x plus 1 dan juga x plus 9. Nah, kita atur penyebut menjadi 0. Jadi x min 1 sama dengan x min 1 dan x plus 9 itu sama dengan 0. Dan jadi x min 1 sama dengan 0 atau x plus 9 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 1 atau x sama dengan min 9. Domain fungsi f adalah sebuah bilangan real ya, kecuali x sama dengan 1 dan x sama dengan min 9. Jadi domainnya itu adalah min hingga min 9 sampai min 9,1 dan juga sampai 1, hingga. Nah, yang kedua kita tentukan titik potong sumbu x. Titik potong sumbu x itu terjadi saat pembilang sama dengan 0. Kita gunakan bentuk yang bisa disederhanakan, yaitu fx sama dengan x plus 3 sama dengan x plus 9 sama dengan 0. X min 3 sama dengan 0 x3. Karena x3 berada dalam domain, maka titik potong sumbunya itu x sama dengan 3,0. Nah, yang ketiga kita tentukan semua asimtot. Ada asimtot tegak vertikal terjadi bila nilai x membuat penyebut disederhanakan 0, tetapi pembilang tidak 0. Penyebut disederhanakan adalah x plus 9 x tambah 9 sama dengan 0 atau sama dengan x sama dengan min 9. Asimtot tegaknya itu adalah x sama dengan min 9. Sekarang kita cari asimtot datar atau horizontal. Kita bandingkan derajat pembilang. Nah, karena y sama dengan 1 min 1 sama dengan 1, jadi asimtot datarnya adalah 1. Nah, kemudian kita cari asimtot miringnya. Asimtot miringnya hanya jika derajat pembilang lebih besar 1 daripada derajat penyebut. Karena ini tidak ada, jadi asimtot miringnya tidak ada. Nah, sekarang kita 4 tentukan selang kemonotonan fungsi turunan pertama pada fungsi yang disederhanakan. Jadi f x sama dengan x min 3 dibagi x plus 9. fx antara x f ke x itu sama dengan 1 dalam kurung x plus 9 dikurang x min 3 dikali 1 per x plus 9 pangkat 2. fx sama dengan x 9 min x pangkat plus 3 dibagi x tambah 9 pangkat 2. Oke, karena sini sudah ketemu, jadi selang kemonotonannya naik, yaitu minus hingga 9 sampai minus 9,1 sampai 1, hingga. Sekarang kita tentukan titik ekstrimnya jika ada. Karena di sini tidak terdefinisi, maka tidak ada titik ekstrim. Tentukan selang kecekungan fungsi turunan kedua.
kita cari turunan kedua dari fx, dan f letak x sama dengan 12 x tambah 9 per pangkat min 2. Fx sama dengan 12 dikali min 2 di dalam kurung x plus 9 pangkat min 3 dikali 1. Jadi totalnya fx min 24 x 9 pangkat 3. Nah, yang ketujuh kita cari untuk menentukan kecekungan, kita analisis datanya. Jika x plus 9 lebih besar 0, maka min 9 x plus 9 pangkat 3 lebih besar 0, maka fx nya itu sama dengan cekung ke bawah. Jika x 9 lebih kecil daripada 0, maka cekung ke atas. Selang cekung ke atasnya berarti adalah minus hingga sampai 9 minus 9. Selang cekung ke bawahnya itu minus 9,1 menuju 1, hingga. Sekarang kita tentukan titik beloknya. Jika ada titik belok terjadi di mana cekungan berubah dan fungsi terdefinisi. Karena cekungan terjadi asimtot tegak yang berfungsi tidak terdefinisi, jadi titik beloknya tidak ada. Nah, sekarang kita untuk membuatkan sketsakan grafik fungsi. Oke, kita buat grafik fungsinya. Satu 8 5 y. Di sini x nya. Ini ada 5 0 0 x 9 min 5. Ini min 2 dan juga ada min 12 dan min 5. Sekarang ada titik asimtot tegaknya. Ada titik potong. Dan juga ada min 10, yaitu lubang Y-nya. Min 1, min 3, 0 ke 1 ke 3, yaitu lubang Y. Ada juga lubang 1 lubang Oke, di sini untuk sketsa grafiknya sudah jadi, kurang lebih seperti ini. Oke, segitu saja. Oke, untuk penjelasannya yang pertama adalah tentukan domain fungsi. Nah, penyebut aslinya adalah x min 1 dan juga x plus 9. Ini plus 9. Nah, jadi x min 1 sama dengan 0 atau x plus 9 sama dengan 0. Jadi domainnya adalah min petang hingga min 9 menuju min 9,1 menuju 1, hingga. Nah, yang kedua adalah tentukan titik potong sumbu x dan sumbu y. Titik sumbu kan terjadi saat pembilang sama dengan 0 jika kita gunakan bentuk disederhanakan. Jadi kita sederhanakan
fx sama dengan x minus min 3 per x plus 9 sama dengan 0. X min 3 sama dengan 0, X3. Jadi titik potong sumbu X adalah 3,0. Nah, untuk titik potong sumbu Y, F0 sama dengan 0 min 3 per 0 min plus 9 sama dengan min 3 per 9. Jadi min 1/3. Jadi titik potong sumbu Y adalah 0,1/3. Nah, yang kedua adalah tentukan semua asimtot yang ada. Untuk asimtot vertikal terjadi pada nilai X. Membuat penyebut disederhanakan 0 tetapi pembilang tidak 0. Penyebut yang disederhanakan adalah berikut X plus 9 dan kali X plus 9 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah X sama dengan min 9. Jadi asimtot tegaknya adalah min 9. Catatan ininya adalah untuk lubang hole-nya. Lubang hole-nya adalah F1 sama dengan 1 min 3 per 1 plus 9 sama dengan min 2 per 10 sama dengan 1 min 1 per 5. Jadi lubang hole-nya adalah 1, min 1 per 5. Untuk horizontalnya karena kita bandingkan derajat pembilang dan penyebutnya karena NM asimtot datar, jadi Y sama dengan 1 min 1 sama dengan 1. Asimtot miring obliknya tidak ada karena asimtot oblik jika derajat pembilang lebih besar 1 daripada derajat penyebutnya. Karena ini 1 dan 1 maka tidak ada. Dan yang pertama kita tentukan selang kemonotonan dari fungsi yang pertama ya. Jadi kemonotonannya adalah fx sama dengan x min 3 plus x plus 9. Jadi fx dan x sama dengan 1 kali x min 9 dikurang x min 3 kali 1 per f aksen ya. Oke, f aksen sama dengan x plus 9 dikurang x plus 3 dibagi per x plus 9 pangkat 2. Jadi f aksen x sama dengan 12 per x min plus 9 pangkat 2. Jadi selang kemonotonan naiknya adalah minus tahingga, 9 tahingga menuju 9 min 9,1 menuju 1 tahingga. Untuk selang turun tidak ada. Kita tentukan titik ekstrimnya tidak ada ya, tidak terdefinisi pada X sama dengan min 9. Tentukan selang kecekungan pada turunan kedua. Jadi f double aksen X dari f aksen X sama dengan 12X plus 9 pangkat min 2. Jadi f double aksen X sama dengan 12. Ini 12 dikali min 2 dikali X min 9 pangkat 3 dikali 1. F aksen double aksen X sama dengan min 24 per X tambah 9 pangkat 3. Untuk kecengungannya jika X plus 9 lebih dari 0 sama dengan X lebih dari min 9 sama dengan X lebih plus 9 pangkat 3 lebih dari 0, maka F double aksen X sama dengan minus 24 per positif lebih kecil dari 0, cekungnya ke bawah. Jika X plus 9 lebih kecil dari 0 sama dengan ini tanda panah, X lebih kecil daripada min 9 sama dengan X plus 9 pangkat 3 lebih kecil dari 0, maka F double aksen X itu adalah minus 24 negatif, lebih besar daripada 0, berarti cekung ke atas. Berarti cekung atasnya adalah minus tahingga, minus 9. Untuk cekung ke bawahnya minus 9,1 menuju 1, tahingga. Untuk titik beloknya tidak ada karena titik belok terjadi di mana kecekungan berubah dan fungsi terdefinisi terjadi dan yang berfungsi dan di sini yang berarti fungsi tidak terdefinisi berarti tidak ada. Nah, untuk grafiknya tadi seperti yang sudah di pertama, berikut adalah grafiknya. Ini bukan asimton tegak, titik potong, lubang Y, ini titik potong X, ini lubang X, ini lubang hole-nya, dan berikut adalah sketsa grafiknya yang tadi sudah dibuat.